Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panifi Bila Putri dengan NIM 2030110011. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan membuat video praktikum mengenai teori kinetik gas, di mana dosen pengampu yaitu Dr. Elvirahni MSI, asisten dosen Nadia Sainita, Sahrina Nurul Ilmi, dan M. Yuzi Saputra. Nah, saya berasal dari jurusan Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar tahun 2021. Nah, kita masuk saja. Yang pertama yaitu kepada landasan. Kita bahas sedikit mengenai teori kinetik gas. Nah, di mana teori kinetik gas merupakan teori yang diangkat dari penelitian yang dilakukan oleh Kamp Rutherford dan James Cobb, didasarkan kepada gerak acak yang terjadi secara terus-menerus dari molekul-molekul penyusunnya. Misalnya pada gas, tekanan gas terbentuk dari tumbukan molekul yang tidak hentinya terhadap bimbing wadah yang ditempatinya. Kemudian untuk landasan teori yaitu jadi pada materi ini yang akan kita pelajari itu gas ideal, yaitu kumpulan partikel yang jarak cukup jauh dibandingkan partikelnya, di mana partikel tersebut bergerak acak. Nah, ke segala arah yang sempurna antar partikel dan sehingga tidak terjadi pengurangan energi. Kemudian untuk sifat-sifat gas ideal ini, gas ideal memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu tadi partikel yang jumlahnya sangat banyak, dan setiap ukuran partikel gas diabaikan terhadap ukuran wadahnya. Setiap partikel tersebut merata pada seluruh ruangan dalam wadah. Gaya tarik-menarik partikel dapat diabaikan, dan tumbukan antar partikel bersifat lenteng sempurna, dan di mana untuk persamaan umum di mana memiliki PV sama PV nRT. P di sini itu tekanan gas, volume gas, N jumlah mol gas, T itu R tetapan umum, di mana 8,14 Joule per mol. Nah, kemudian untuk hukum-hukum gas ideal ini juga ada namanya hukum Boyle, di mana hukum Boyle ini itu menyatakan dalam ruangan tertutup pada suhu tetap tekanan berbanding terbalik dengan molekul gas, di mana dinyatakan dalam bentuk persamaan PV sama dengan konstan. Kemudian yang kedua ada hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa dalam ruangan tertutup juga tetap tekanan gas atau sebanding dengan suhu gas. Nah, keadaan ini dalam tekanan gas agak sebanding dengan keadaan ini dalam bentuk P per T sama dengan konstan. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya hukum Boyle-Gay-Lussac. Hukum Boyle-Gay-Lussac ini itu penggabungan hukum Boyle dan Gay-Lussac membentuk hukum Boyle-Gay-Lussac yang menyatakan pada sebuah benda gas dalam ruangan tertutup akan mengalami perubahan tekanan volume gas. Hal ini dinyatakan dengan persamaan PV per T sama dengan konstan. Nah, kemudian untuk teori kinetik gas ini yaitu gas yang akan dibahas yaitu tekanan akibat gerak molekul. Walaupun arah molekul tidak sama, namun besar ke semua arah dianggap sama. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu energi kinetik sebagai fungsi temperatur, di mana molekul yang bergerak mempunyai energi kinetik di mana persamaannya PV sama dengan 1/3 N dikali M dikali V kuadrat. Nah, kemudian ada termodinamika. Nah, termodinamika ini ada yaitu kajian lingkungan, panas, kerja energi, dan secara khusus. Nah, berhubungan dengan perumahan panas. Nah, jadi termodinamika ini yaitu ilmu yang mempelajari pertukaran energi dan kalor dan kerja.
serta sistem lingkungan yang pembahasan fokus lingkungan. Lingkungan adalah salah satu yang tidak termasuk dalam sistem. Nah, kemudian selanjutnya kita langsung saja masuk kepada itu praktikum kita kali ini, yaitu tentang membahas mengenai uji teori kinetik gas, di mana tujuan praktikum kali ini yaitu menunjukkan adanya gejala teori kinetik gas. Selanjutnya kita masuk kepada percobaan kita, yaitu tentang teori kinetik gas, di mana kita menggunakan alat itu baki, kemudian ada cuka, kemudian ada corong, ada sendok makan, dan ada 3 buah balon. Nah, dimana untuk langkah pertama yaitu kita masukkan satu sendok makan soda ke dalam balon yang berwarna merah. Nah, berarti kita masukkan soda ke dalam balon ini. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan air cuka. Nah, setelah kita masukkan 1 sendok makan, kemudian kita beri air cuka. Nah, nanti setelah kita masukkan 1 sendok air cuka ini, balon ini kita ikat sehingga kemudian kita kocok dengan air soda dan air cuka ini sehingga ia bereaksi dengan kemudian kita taruh di baki yang telah kita sediakan tadi. Nah, 1 sendok makan. Nah, kemudian langsung kita ikat. Nah, ini 1 sendok makan, lalu kita taruh, kita lihat reaksinya. Kemudian langkah yang kedua, percobaan yang kedua selanjutnya yaitu pada balon warna kuning. Nah, balon warna kuning ini kita masukkan sodanya yaitu sebanyak 2 sendok. Nah, sebanyak 2 sendok. Nah, kemudian kita juga langsung beri air cukanya sebanyak 2 sendok. Nah, kita kocok. Kita lihat reaksi. Nanti kita lihat itu apakah dia menggembung tidak atau bagaimananya. Ini yang satu sendok cuka dan ini yang 2 sendok cuka. Kemudian langkah yang ketiga yaitu pada balon warna hijau. Pada balon warna hijau ini kita isikan 3 sendok cuka, 3 sendok soda. Nah, setelah kita isikan sendok soda, selanjutnya kita isikan 3 sendok cuka air cuka. Lalu kita kocok dan ikat. Nah, sehingga dapat kita simpulkan
Nah, berarti ini yang berisi tadi kita masukkan satu cuka dan 1 sendok makan soda. Kemudian yang pada warna ini 2 sendok cuka, 2 soda, 3 cuka dan 3 soda. Jadi kesimpulannya pada balon merah itu mengembung, balon kuning mengembung, dan warna hijau itu juga mengembung. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ketika soda dan cuka itu ia bersama-sama bereaksi sehingga menghasilkan gas sehingga membuat kita isikan ke balon itu mengembung. Nah, itulah praktikum percobaan mengenai yaitu teori kinetik gas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.